Inilah Indonesiaku, negeriku tercinta. Terkenal akan keindahan alam dan sumber dayanya. Negara agraris, negara 1000 pulau, negara maritim, negara 1000 candi, bahkan dijuluki juga sebagai paru-parunya dunia. Ya, inilah julukan mereka untuk negara Indonesia. Namun, hal ini tidak dapat kita pungkiri, bahwa di negara tercinta kita ini masih banyak terjadi praktik korupsi. Masih banyak rakyat kecil yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang per September 2020. Hal ini diperparah juga dengan kelakuan beberapa oknum pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor benih lobster. Sejumlah barang mewah menjadi bukti suap yang diduga diterima oleh Edi Prabowo. Bisa kita lihat pada tahun 2020 lalu, kita dikejutkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang melakukan tindak pidana korupsi terkait ekspor benih lobster. Dan Menteri Sosial kita yang menggelapkan dana bansos penanganan bencana COVID-19. Juliari Batubara, Menteri Sosial saat kejadian korupsi bantuan sosial COVID-19 terungkap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menyerahkan diri. Juliari menyerahkan diri pada tanggal 5 Desember setelah sejumlah orang baik swasta maupun dari Kementerian Sosial ditangkap penyidik KPK. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya M. Iqbal Pratama Putra akan menjelaskan penerapan salah satu nilai-nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi. Sebagai ASN, sudah seharusnya kita menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal yang terkecil. Datang tepat waktu. Walaupun terdengar bukan hal penting, tetapi datang tepat waktu membuat kita sadar akan kewajiban kita sebagai ASN dan tidak melakukan korupsi jam kerja. Bekerja dengan optimal sesuai tugas dan fungsi. Tidak melakukan hal-hal di luar tugas dan fungsi, serta senantiasa meningkatkan pelayanan dengan baik. Melakukan pekerjaan dengan baik dan jujur, berani bertanggung jawab apabila ada kesalahan, serta tidak menerima imbalan. Bersifat sederhana. Sebagaimana kita tahu, kasus korupsi dimulai dari dalam diri pribadi seseorang. Terbiasa hidup dalam kemewahan, selalu merasa kurang, dan tidak pernah puas dengan apa yang diperoleh, sehingga memilih untuk melakukan tindak korupsi. Agar hal tersebut dapat terrealisasi, maka kita perlu penerapan pendekatan inside out dan pendekatan outside in, yakni sebagai berikut. Pertama, lingkungan yang berintegritas. Misalnya perbanyak hidup dalam lingkungan positif. Kedua, proteksi integritas. Misalnya memastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Ketiga, perubahan sistem nilai. Misalkan jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran,
segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan digantikan dengan yang positif. Maka dari itu, sudah selayaknya kita sebagai ASN memulai dari hal kecil untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Marilah kita bangun negeri ini untuk lebih baik ke depannya tanpa adanya korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.